Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ya bertemu secara ini ya online ya, kuliah tatap muka secara online dengan metode kuliah asinkronis ya. Pada mata kuliah manajemen bencana untuk pertemuan yang ke-1 ya. Dengan judul konsep dan kebijakan manajemen bencana. Nah, ketika kita sebelumnya masuk pada topik ya, konsep dan kebijakan dari manajemen bencana, kita harus tentunya di awal-awal ini kita akan sedikit mengulas ya tentang apa itu bencana. Nah, seperti dijelaskan di sini ya, bencana itu merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan juga penghidupan dari masyarakat, baik itu yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun juga faktor dari man-made ya. Man-made ini faktor akibat dari ulah manusia sehingga menimbulkan impact ya atau dampak ya, korban jiwa manusia, destruksi pada lingkungan dan juga berdampak pada psikologis pada korban bencana, yang bermuara pada terganggunya kehidupan komunitas dari masyarakat ya, masyarakat yang terdampak sehingga tidak dapat berjalan dengan normal. Nah, beberapa definisi yang akan kita temukan dalam manajemen bencana ya, kuliah manajemen bencana ini ya, itu ada risiko ya, risiko yang didefinisikan sebagai frekuensi suatu peristiwa terjadi dan dampaknya. Kemudian ada bahaya atau hazard ya, itu adalah peristiwa fisik atau buatan manusia yang berpotensi memicu bencana seperti ya kebocoran dari pabrik bahan kimia ya. Kemudian ada kerentanan atau vulnerability, adalah kerentanan terhadap bahaya dari mereka yang beresiko. Kemudian ada kapasitas. Kapasitas itu merupakan kualitas dan sumber daya komunitas ya atau individu untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak, dan memulihkan diri dari dampak bahaya. Mengapa perlu manajemen bencana? Manajemen bencana diperlukan untuk meminimalkan kematian serta kerugian, terutama pada masyarakat yang terdampak akibat dari bencana tersebut ya, baik itu bencana banjir, bencana akibat tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tingkat kesiapan atau preparedness serta planning yang matang dalam manajemen bencana, maka dampak akibat bencana tersebut akan dapat ditekan dan diminimalisir. Nah, pengetahuan yang dimiliki tentang bahaya itu tidak cukup tanpa adanya identifikasi risiko tentang risiko ya, kerentanan terhadap orang masyarakat atau orang-orang yang rentan terhadap dari bencana itu, maka untuk dampak dari bencananya itu akan sulit untuk diminimalisir. Jadi ya tentunya kita pertama-tama setelah mengerti apa itu bahaya dari bencana ya, kita juga harus tahu bagaimana untuk mengidentifikasi dari risiko serta siapa saja yang rentan terhadap bencana tersebut. Nah, kemudian prosedur normal itu tidak cukup untuk menangani situasi kebencanaan yang berat ya. Jadi dengan adanya pelatihan untuk pelatihan manajemen bencana untuk bencana-bencana dengan skala besar ya, disertai dengan good preparedness ya, kesiapan serta planning yang matang sehingga seperti kita sebutkan di atas tadi, dampaknya juga akan dampak yang timbul itu akan semakin minimum ya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang menjadi penyebab jadinya bencana.
ya, ada population growth, ya, pertumbuhan populasi, ada kemiskinan, ada degradasi lingkungan, ada rapid urbanization, yang ini semuanya bermuara atau menjadi penyebab terjadinya bencana. Kemiskinan sendiri, ya, ini dikarenakan kurangnya basis sumber daya, sistem pendukung, asuransi serta peluang yang dimiliki dari masyarakat tersebut, ya, dari masyarakat suatu daerah, ya, terutama daerah yang berkemungkinan atau memiliki resiko, ya, risiko untuk jadinya bencana, ya, seperti pulau provinsi Sumatera ini khususnya, gitu kan, atau daerah-daerah yang mana lagi, daerah-daerah yang mengalami degradasi lingkungan, yaitu daerah yang terdapat rawanya memiliki rawa bakalnya itu di ini, ya, dihilangkan, di mana rawa itu sendiri seperti kita ketahui dia adalah pelindung alami untuk menangkal terutama untuk ini bencana akibat tsunami. Nah, ini terutama ini mungkin daerah-daerah yang untuk ini, ya, pembukaan pantai, terutama reklamasi daerah kawasan pantai, ya, atau laut, ya. Nah, itu akan tentunya tidak dapat membendung jika suatu waktu akan terjadi tsunami tersebut, ya, bencana tsunami. Nah, kemudian adanya pembangunan bendungan besar yang merusak luas kawasan hutan, ya, pembukaan lahan, perkebunan, ya, pembangunan itu dengan merambah hutan itu sendiri, ya. Kemudian adanya urbanisasi yang pesat atau rapid urbanization. Nah, seperti kita ketahui, sekarang semua masyarakat banyak, ya, terutama masyarakat dari yang pedesaan itu banyak berbondong-bondong ingin mencari nafkah di perkotaan. Seperti tahu, kalau tinggal di perkotaan tentunya biaya hidupnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di daerah rural, ya kan. Nah, jadi dengan tidak berbekal uang atau bermodal uang yang hanya pas-pasan, tinggal di perkotaan, ya kan, akhirnya dengan untuk memenuhi semuanya saja sudah sulit, untuk penginapan, ya, biaya hidup sehari-hari. Akhirnya banyak kita temukan karena masyarakat yang dari daerah rural itu dengan sangat terpaksa mereka harus tinggal di daerah bantaran kali atau tinggal di bawah kolong jembatan. Nah, keadaan seperti ini yang kadang-kadang menciptakan suatu pertumbuhan permukiman kumuh. Nah, permukiman kumuh ini tentunya seperti kita ketahui menjadi suatu proses rantai terjadinya transmisi penularan berbagai ini, ya, penyakit, ya, karena permukiman kumuh kumuh tersebut, ya kan. Nah, serta adanya konstruksi yang tidak direncanakan tanpa peraturan, ya. Ini banyak terjadi di daerah-daerah dengan ini, ya, istilah kerennya tuh kalau di luar, ya, teman-teman kita dari luar, ya, luar negara, ya, dari Indonesia tuh bilangnya LMIC atau istilah dengan low and middle income countries, ya. Indonesia sendiri saya pikir masih termasuk dalam LMIC tersebut, ya. Nah, kemudian dari pertumbuhan populasi ini dampak akibat adanya pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol yang muncul pada masyarakat yang tinggal di lokasi yang padat atau ramai, ya. Nah, ini tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri. Kemudian alasan kenapa ingin tinggal di perkotaan tinggi, yaitu, ya, karena ini meningkatnya tekanan penduduk di perkotaan, ya. Jadi rapid urbanization tadi, ya, alasannya itu beragam. Meningkatnya tekanan penduduk di perkotaan, peningkatan luas perambahan ke lahan, misalnya dasar sungai atau aliran drainase, daerah dataran rendah, dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan undang-undang dan kebijakan wilayah yang juga kurang disosialisasikan ke masyarakat, sehingga undang-undang dan kebijakan tersebut hanya sekedar sebatas undang-undang dan kebijakan saja, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, sehingga menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, ya. Nah, kemudian adanya kurangnya manajemen risiko, ya, ya, tidak adanya pengetahuan bagaimana mengatasi untuk mengurangi risiko dari bencana dan lain serta penanggulangan bencana, sehingga mengakibatkan tidak adanya kesiapsiagaan masyarakat atau ketika terjadi bencana.
Nah, tipe-tipe dari bencana itu ya ada dua ya, ada natural disaster atau alamiah ya, karena faktor alam dan juga karena man-made disaster. Natural disaster di sini itu terdiri dari ada tiga aspek ya, ada meteorologis, topografis dan juga environmental ya. Meteorologis di sini yaitu bencana alam yang diakibatkan karena faktor iklim atau cuaca. Nah, sedangkan topografi sendiri itu dikarenakan bencana alam yang muncul akibat permukaan bumi ya, dipengaruhi oleh dari struktur permukaan bumi. Sedangkan environmental itu dari faktor lingkungan ya. Nah, kadang-kadang pada man-made disaster atau dikenal dengan ini bencana disebabkan karena ulah manusia ya. Ada di sini tiga aspek juga, ada teknologis, ada juga dari faktor industri ya, dari juga dari security related ya, dari faktor keamanan. Ya, di sini kita lihat ada disaster agent ya. Disaster agent itu ya ada primary agents dan ada secondary agents ya. Di mana primary agents itu ya misalnya ini dari falling buildings ya, bangunannya runtuh ya. Ini bisa menimbulkan korban jiwa tentunya. Kemudian dari heat ya, panas seperti yang terjadi di Australia beberapa waktu yang lalu, di mana di Australia suhunya itu panasnya bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius ya, atau di negara-negara lain juga, sehingga banyak yang masyarakatnya tidak tahan akan dengan kondisi tersebut sehingga akan menimbulkan banyak korban jiwa ya kan. Kemudian juga karena angin ya, badai topan, badai tornado ya kan, seperti kalau di Indonesia ini jarang terjadi, ini banyak lumrah terjadi. Di luar kalau di sini mungkin ini ya angin puting beliung biasanya tidak terlalu banyak makan korban jiwa seperti yang badai tornado atau topan yang di luar negeri. Kemudian ada juga rising water ya. Di sini rising water ini adalah di mana terjadinya peningkatan debit air ya, sehingga memicu terjadinya banjir ya, bencana banjir. Dan juga asap ya. Asap ini juga seperti di Australia, yang terjadi di Australia kemarin ya, jadi kebakaran hutannya, kemudian di Kalimantan, di Riau ya, yang memang sengaja dibakar ya, dibakar karena untuk membuka lahan ya, sehingga ini akan memicu jadi bencana penyakit ispa pada masyarakat pada daerah terdampak. Untuk secondary agents ya, ada bakteria dan virus itu yang muncul akibat terjadinya kontaminasi atau infeksi setelah primary agents menyebabkan jadinya injury atau destruksi. Di sini seperti kita lihat falling buildings ya, falling buildings di bangunan runtuh itu jika ketika terjadi bencana, khususnya bencana gempa bumi ya, di mana mungkin ada beberapa orang ya yang masyarakat yang terkena runtuhan dari bangunan tersebut, yang jika luka tersebut atau cedera tersebut lambat untuk ditangani ya, misal dalam satu kasus misalnya yang mungkin tertimbun yang sehingga memerlukan evakuasi dengan menggunakan alat berat. Nah, apabila evakuasi itu dilakukan butuh waktu yang lama, tentunya sampai berhari-hari, 2 hari atau 3 hari, kadang-kadang luka tersebut sudah menimbulkan infeksi. Nah, sehingga dihinggapi infeksi tersebut dipicu akibat dari bakteri ya. Nah, dari faktor hostnya ya, faktor hostnya sendiri dilihat ini dari usia. Nah, usia tentunya memiliki keterkaitan juga di antara primary agents dan secondary agents. Ini merupakan seperti anak-anak ya, lansia dan juga perempuan hamil contohnya. Kemudian dari status imunisasi dilihat juga masih terkait dengan usia tadi. Anak-anak tentunya dengan umur-umur yang dengan rentang yang masih balita, tentunya itu tingkat imunitasnya masih rendah ya, tingkat imunitas mereka masih rendah, sehingga kondisi ini akan memudahkan mereka atau menyebabkan mereka rentan untuk terkena virus atau bakteri ya, yang ada di sekitar daerah terdampak akibat dari bencana tersebut ya. Misalnya di tenda dengan yang minim akan
ini apa namanya, sanitasinya minim ya kan, kemudian juga makanannya ya. Nah, banyak hal yang memicu terjadinya apa penyakit yang muncul ya akibat dari bencana tersebut ya. Lansia juga ya kan, yang sebelumnya memang sudah ada memiliki penyakit sebelumnya, riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi dan lain-lain. Dan kemudian untuk dari tingkat mobilitas atau degree of mobility-nya juga berpengaruh. Kemudian dari stabilitas emosional ya, emosional juga berpengaruh pada psikologis dari korban-korban terdampak akibat bencana. Ya, di sini ada dari faktor lingkungan ya, atau environmental factors-nya, yaitu dari physical factor itu bisa dilihat yang dipengaruhi pada faktor physical factors ini adalah faktor cuaca ya kan, tersediaan dari makanan dan juga air ya, dan seperti juga adanya listrik ya, kesediaan listrik. Kemudian dari faktor kimia ya, chemical factors ini misalnya terjadi kebocoran bahan kimia ya, pabrik bahan kimia misalnya, sehingga memicu terjadinya polusi kontaminasi di udara ya kan, sehingga mengganggu atau menyebabkan terjadinya munculnya bencana pada warga di sekitar pabrik bahan kimia tersebut. Nah, kemudian dari faktor biologisnya ini seperti air yang terkontaminasi ya kan, sumber air yang terkontaminasi ya, dimana adanya pembuangan limbah yang di aliran sungai ya kan, dimana di aliran sungai tersebut mungkin masyarakat di situ bergantung pada sumber air dari di sungai tersebut. Kemudian adanya dari kontaminasi atau ini dari serangga, atau dari juga mungkin limbah air yang terkontaminasi akibat misalnya ketika banjir ya kan, dimana masyarakat sulit untuk mendapatkan akses air bersih. Nah, kadang-kadang masyarakat hanya memanfaatkan air dari banjir tersebut. Sebenarnya banjir tersebut sudah kadang-kadang ada terkontaminasi oleh urin dari tikus ya, sehingga memicu penyakit atau wabah leptospirosis ya kan. Kemudian juga penyimpanan makanan yang tidak sesuai ya kan, dikarenakan keterbatasan dari akses dari ketersediaan dari listrik tadi ya, yang memang harus diputuskan sementara waktu karena bencana tersebut. Kemudian dari faktor sosial ya, ini mungkin bisa jadi dikarenakan ketika bencana tersebut terjadi ya, misalnya gempa bumi, banjir dan lainnya, sehingga harus merenggut beberapa anggota keluarga, misalnya dari ayahnya atau ibunya, sehingga faktor ini menyebabkan bergesernya tadinya mungkin tulang punggungnya dari si ayah, karena si ayah sudah menjadi korban dari bencana tersebut, sehingga akhirnya si ibu yang menjadi tulang punggung dari keluarga tersebut. Kemudian juga dari faktor psikologisnya, yaitu ya seperti dijelaskan di awal, dikarenakan kejadian gempa bumi, bencana alam ini, dan yang lain-lainnya, itu tentunya akan memiliki beban psikologis sendiri pada masyarakat yang terdampak dari bencana tersebut ya, dikarenakan tentunya mereka banyak kehilangan, tidak saja mungkin dari anggota keluarga, mungkin kehilangan juga dari harta benda ya kan, bahkan juga untuk tempat berteduh pun sudah runtuh ya, misalnya karena kejadian bencana gempa bumi. Nah, sekarang kita tiba pada karakteristik bencana. Karakteristik dari bencana itu terdiri ada 6 aspek, yaitu ada predictability, controllability, speed of onset, length of forewarning, duration of impact, scope and intensity of impact. Nah, predictability adalah suatu keadaan di mana bencana tersebut dapat diprediksi. Ya, contoh bencana yang dapat diprediksi terjadinya itu adalah contohnya bencana banjir. Ya, seperti banyak kita lihat di layar televisi ya, ini seperti banjir yang di daerah Jakarta yang hampir setiap tahun ya kan terjadi banjir, ditandai dengan meningkatnya level ketinggian air di bendungan Katulampa.
Nah, ini tidak hanya di Jakarta, kemungkinan di daerah Bogor ya, biasanya seperti itu akan terjadi peningkatan curah hujan juga di sana, sehingga di Jakarta juga hujan, otomatis akan terjadinya peningkatan debit air di bendungan tersebut. Nah, dengan adanya koordinasi dari petugas ya, petugas yang standby di bendungan Katulampa tersebut akan menginformasikan tentunya ke lintas sektor terkait ya di daerah Jakarta khususnya, agar memberitahukan ini bisa diinformasikan lebih lanjut untuk warga atau masyarakat yang tinggal di daerah sekitar bendungan Katulampa atau dekat dengan jalur sungai ya, agar dengan terjadinya kasus peningkatan bendungan Katulampa tersebut dapat segera mengevakuasi masyarakat ke daerah yang lebih tinggi. Nah, itu contoh bencana alam yang bisa dipredik ya. Nah, kemudian masuk controllability. Controllability di sini adalah salah satu contohnya itu bencana alam akibat tanah longsor. Nah, seperti kita tahu tadi ya, diulas di slide sebelumnya, ada contoh misalnya itu degradasi lingkungan akibat dibukanya dirambahnya hutan ya, perambahan hutan untuk dibuka untuk perkebunan, pembangunan lahan sawit, pembangunan daerah apapun, pabrik ya kan. Nah, jadi dengan adanya kondisi tersebut otomatis tanah tidak memiliki kepadatannya lagi, sehingga akan semakin kurang ini ya, sehingga mudah menahan untuk mencegah bahaya longsor itu akan mudah terjadi. Nah, itu yang bisa dikontrol ya kan. Contoh yang lain itu adalah bahaya kekeringan ya kan. Bahaya kekeringan itu juga seperti yang banyak terjadi di daerah NTT. Memang di sana memang kebetulan memang hampir setiap ini ya memang masuk kategori daerah yang kering. Nah, jadi di sana mungkin kalau di daerah kita mungkin dengan banyak kan ajakan himbauan untuk agar menggunakan air ya, air secukupnya. Kadang-kadang apalagi contohnya seperti dengan kita keadaan COVID seperti sekarang ini, kadang-kadang kita suka lupa kan cuci tangan, yang sering budaya sering nggak wash ya, penggunaan air ya kan, cuci tangan itu kadang-kadang kita cuci tangan itu kadang-kadang kerannya lupa dimatikan ketika kita memberi sabun ya, menggosok tangan kita dengan sabun ya kan, itu kerannya lupa dimatikan, dibiarkan saja menyala tersebut. Nah, itu salah satu budaya-budaya sebenarnya yang bisa kita himbau untuk adik-adik kita ya kan, yang usia dini juga dihimbau gitu kan, agar untuk menghemat air tadi, penggunaan air tadi. Nah, kemudian ada juga ini masuk ke speed of onset. Speed of onset di sini adalah bencana alam yang bisa diukur kecepatannya. Kecepatannya mulai dari bencana itu timbul ya, terjadi, sampai dengan bencana itu selesai ya, selesai. Seperti gempa bumi, mulai terjadi gempa bumi sampai dengan gempa bumi itu selesai terjadinya. Itu berapa itu kecepatannya. Nah, itu speed of onsetnya. Kemudian dari length of forewarning. Length of forewarning ini adalah bagaimana kecepatan ya, lamanya durasi gempa bumi, misalnya untuk tsunami, contohnya tsunami ya, EWS Early Warning System tadi, dengan aja keberadaan alat deteksi tsunami di bibir pantai ya, di bibir pantai ini yang nantinya akan, jika terjadinya pergerakan lempengan di bawah laut ya, itu akan tentunya dia akan mendeteksi, alat ini akan mendeteksi terlebih dahulu. Nah, nanti dengan adanya, jika alat itu berfungsi dengan baik, dan itu akan menginformasikan terlebih dahulu mungkin ke BMKG ya, kalau di Indonesia itu BMKG, dan nanti dari BMKG itu akan merilis informasi tersebut kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di dekat kawasan pantai tersebut ya, seperti yang contohnya jadi di Pangandaran ya, di Pangandaran. Nah, itu lamanya durasi dari mulai jadi pergerakan lempeng di laut ya, terdeteksi oleh alat deteksi tsunami tadi. Nah, itu berapa rentangnya sampai dengan akhirnya masyarakat untuk mendapat himbauan itu length of forewarning-nya ya, lama durasi ininya, sehingga himbauan kepada masyarakat itu dapat diberikan. Nah, kemudian duration of impact. Duration of impact itu adalah durasi lamanya
dampak yang muncul akibat terjadinya bencana alam, ya. Durasi lamanya waktu, ya, bencana yang muncul, akibat yang muncul, dampak negatif yang muncul akibat terjadinya bencana tersebut. Kemudian ini scope and intensity of impact, ya. Scope ini berarti jangkauan luasnya itu seberapa jauh, ya, misalnya terjadi gempa bumi di daerah Bengkulu, ya. Sekarang kan sudah hampir berapa minggu ini, ya, sering terjadi gempa bumi, ya, skala 5,2, 5,9, 6,2 di daerah Bengkulu, ya kan, di Muko-Muko di ini, ya kan. Nah, itu jangkauannya sampai kita di daerah Padang, Kota Padang merasakannya, karena itu jangkauannya, skopnya. Dan itu juga bisa dilihat intensitas seperti apa, kekuatannya, magnitudenya berapa dari gempa tersebut, ya, atau bencana. Nah, ini, ya. Jadi kalau misalnya gempanya itu, kalau misalnya ke daerah Bengkulu itu hanya terasa gempanya saja, tidak menimbulkan impact atau bahaya, ya kan, dalam arti kata akibat bisa misalkan meruntuhkan, merusak infrastruktur yang ada, ya kan. Nah, atau mungkin hanya di daerah terdampak saja, di daerah Bengkulu saja misalnya, ya, di daerah Bengkulu saja terjadi kerusakan, tapi di daerah-daerah di luar provinsi Bengkulu itu tidak mengalami kerusakan. Nah, itu seperti itu untuk menilai scope and intensity of impact dari bencana. Phases of disaster, ya, fase-fase dari suatu bencana, ya kan. Ini ada pre-impact phase, di mana pre-impact phase ini meliputi dari mitigation dan juga preparedness, ya. Untuk yang pada fase ini, ya, pre-impact phase ini bisa berupa wujud di mana masyarakat diberikan suatu pelatihan, ya kan, terkait dengan bagaimana kesiapsiagaan dan juga proses mitigasi ketika terjadi bencana, ya kan. Kemudian pada impact phase ini adalah itu gimana respon dari ini, ya, masyarakat terkait dengan bencana, ya. Nah, post impact phase itu merupakan masuk pada fase recovery, ya kan, pemulihan akibat dari bencana. Nah, ini nanti kita akan kupas lebih lanjut pada pertemuan minggu selanjutnya. Nah, masuk kepada prinsip dari manajemen bencana. Prinsip dari manajemen bencana itu diperlukan, ya, adanya di mana penanggulangan bencana itu menjadi tanggung jawab semua bidang pemerintahan, ya. Seperti kita ketahui, ya, jika ada terjadi bencana alam, banyak kita lihat kan, ada mobil-mobil Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, BNPB, ada juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, ya kan, itu mereka banyak. Nah, itu mereka, kedua badan tersebut, ya, tidak bisa bekerja sendiri. Nah, jadi diperlukan bantuan dari bidang-bidang pemerintahan yang lainnya, seperti apa, dari dinas sosial, ya kan, dari kepolisian, ya kan, aparat kepolisian, dari satuan tugas lainnya, dan juga dinas kesehatan, ya kan. Dinas kesehatan yang juga bisa untuk membantu evakuasi korban mungkin yang mengalami patah tulang, cedera, dan lain-lainnya, ya. Kemudian untuk manajemen bencana harus juga menggunakan sumber daya yang ada untuk tujuan sehari-hari. Jadi manajemen bencana itu jangan mengikut sertakan sumber daya di luar dari daerah yang terdampak bencana. Jadi diupayakan bagaimana untuk menggunakan sumber daya yang ada dari daerah tersebut. Nah, kemudian organisasi atau lintas sektor terkait harus berfungsi sesuai dengan tupoksi yang diembankan kepada mereka. Ya, seperti jelas pada poin 1 tadi, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, serta dengan BPBD, itu dia memang untuk terkait dia untuk penyediaan logistiknya, ya kan, bagaimana dia, kalau kita lihat mobil-mobil BNPB dan BPBD itu membawa tenda, membawa
tandon air, bak penampung air itu yang besar ya kan, menjamin bagaimana agar masyarakat nanti daerah terdampak itu ada misalnya mengalami rumahnya rusak ya akibat gempa bumi atau karena banjir sehingga rumahnya hanyut. Jadi mereka bisa diamankan terlebih dahulu untuk tinggal dalam tenda. Untuk air juga sudah diupayakan dari BNPB dan BPBD juga, pengadaan selimut dan lain-lain, logistik makanan ya. Dan dinas dia bekerjasama dengan dinas sosial ya. Terus mereka sudah ada dengan tupoksinya mereka masing-masing. Dinas kesehatan dengan mengupayakan dari alat-alat kesehatannya, obat-obatan dan lain-lainnya. Nah, setiap individu ya dalam prinsip manajemen bencana itu bertanggung jawab akan keselamatan dirinya masing-masing. Nah, jika kita melihat pada poin keempat ini, disinilah bagaimana pentingnya bagaimana konsep dari manajemen bencana itu ya ditanamkan sedini mungkin ya, terutama pada adik-adik kita yang masih usianya dini ya, adik-adik kita mungkin yang sedang PAUD ya, TK ya, karena adik-adik inilah yang kadang-kadang, anak-anak inilah yang kadang-kadang luput dari pengawasan kita ketika terjadinya bencana itu sendiri. Kadang-kadang orang yang sudah dewasa ini sibuk dengan menyelamatkan dirinya masing-masing ya kan. Contohnya misalnya terjadi gempa, anak-anak ini sedang di sekolah, kadang-kadang mungkin tidak tercover oleh gurunya ya kan, bukannya memang niatnya seperti itu, karena tidak tercover oleh gurunya untuk mengevakuasi seluruh anak ini. Nah, itu makanya pentingnya pendidikan tentang manajemen bencana ini disampaikan kepada anak-anak ya sejak usia dini ya. Kalau orang yang sudah besar, oke lah mungkin sudah tahu ya bagaimana protapnya, sudah sering lihat di TV. Nah, anak-anak ini kadang-kadang belum tahu seperti apa. Jadi kadang mereka karena lihat gempa sudah takut, akhirnya mereka hanya terpaku berdiam diri saja. Nah, itu kadang-kadang yang untuk yang hal-hal seperti itu, untuk bagaimana ajakan dan pelatihan edukasi terkait dengan manajemen bencana ini diperlukan ya. Kemudian perlu adanya perencanaan penanggulangan bencana itu. Perencanaan setelah penanggulangan bencana harus fokus juga pada kejadian berskala besar ya. Jika sudah memang sudah terlatih, sudah sudah paham ya, sudah sering dihadapkan pada contoh-contoh kasus penanganan di daerah lain untuk setelah penanggulangan bencananya, untuk kejadian-kejadian bencana alam pada skala besar, apa saja yang sekiranya diperlukan. Tentunya nanti ketika kita dihadapkan pada situasi bencana alam yang mungkin nanti skalanya tidak terlalu besar, itu kita sudah akan jauh lebih siap. Nah, dengan kesiapsiagaan tadi, dengan adanya planning yang matang tadi, tentunya efek dari bencana alam tersebut dapat diminimalisir ini mungkin ya, dapat diminimalisir serendah mungkin. Nah, kemudian ini fase-fase dalam bencana ya, manajemen bencana. Ada fase recovery, ada mitigasi, ada response, ada juga preparedness. Nah, nanti ini kita akan kaji lebih lanjut di bab selanjutnya. Nah, ini kira-kira tujuan dari penanggulangan bencana ya, mengacu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, tentang penanggulangan bencana ya, di mana penanggulangan bencana itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ya dari ancaman bencana, juga terkait kebijakannya, adanya menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada ya kan. Jangan ketika kebijakan atau peraturan itu sudah dibuat hanya dibiarkan seperti itu saja, tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya kan, sehingga wasteless saja, percuma saja gitu kan. Nah, kemudian menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana ya, terencana dengan terpadu, terkoordinasi dan menyuruh ya. Ini terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ya. Kemudian tujuan dari penanggulangan bencana itu juga harus menghargai budaya lokal dari suatu masyarakat yang terdampak ya akibat dari bencana tersebut. Yang kelima itu membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Nah, ini jadi meningkatkan
peran serta kemitraan dari seperti lembaga-lembaga LSM ya kan, atau di luar badan-badan yang sudah ada seperti BNPB, Dinas Sosial, atau Dinkas dan lain-lain, itu di luar itu tentunya. Kemudian mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan juga kedermawanan, ya kan. Nah, kemudian juga menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Nah, ini ada 7 upaya ya dalam pengurangan risiko bencana ya, di mana tercantum pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ya untuk rentang tahun 2015 sampai dengan 2030 ya, di mana 7 target global SFDRR tersebut adalah yaitu dengan mengurangi kerusakan infrastruktur, mengurangi jumlah kerugian akibat bencana, mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana, dan juga mengurangi kematian akibat bencana. Nah, pada komponen yang selanjutnya yaitu dengan meningkatkan ketersediaan informasi dan early warning system. Ya, early warning system ini seperti kita kaji itu dengan memperbanyak jumlahnya alat deteksi dini tsunami ya di setiap bibir pantai ya. Kemudian meningkatkan kerjasama internasional, dan yang terakhir itu meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal. Nah, dalam penanggulangan bencana dan penurunan risiko bencana itu pada Nawacita nomor 7 ya, di situ dicantumkan bahwa mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik ya dalam negeri ya. Kemudian sasarannya itu adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Ya, ini strateginya yaitu yang pertama adalah dengan internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ya, baik di pusat maupun daerah. Juga strategi keduanya itu dengan menurunkan tingkat perentanan terhadap bencana. Yang terakhir itu peningkatan kapasitas pemerintah ya. Baik itu pemerintah daerah serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah, dalam program penanggulangan bencana sendiri yaitu dengan kapasitas seluruh kabupaten kota di Indonesia sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya masing-masing ya. Kemudian menjadi prioritas adalah memperkuat kapasitas dari 136 kabupaten kota yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Akhirnya nanti dengan adanya komponen-komponen ini ya, maka akan lahir suatu konsep penanggulangan bencana dan penurunan risiko bencana yang tangguh ya, sesuai dengan apa yang tercantum pada RPJMN 2015 sampai dengan 2019. Nah, strategi peningkatan indeks kapasitas di kabupaten atau kota ya. Ini pada poin 1 yaitu dengan penguatan kebijakan dan kelembagaan ya. Di mana pada aspek nomor 1 ini ya, pada nomor 1 ini ya, kebijakan itu bisa dari Perda ya, PPPD, RPB ya, rencana penanggulangan bencananya ya, dan lain-lain. Kelembagaan bisa dari BPBD, Forum PRB ya. Kemudian juga pengkajian risiko dan perencanaan terpadu ya, ini dari peta risiko bencana ya, dilihat dari rencana penanggulangan bencana. Kemudian pengembangan sistem informasi diklat dan juga logistiknya. Ya, informasinya itu dilihat ada dari sarana penyampaian, pusdal ops ya, sosialisasi ya, diklatnya juga dari pelatihan PB per tahunnya, lalu logistiknya dilihat dari manajemen logistik peralatan. Pada poin keempat itu penanganan tematik kawasan rawan bencana. Di sini dilihat dari tata ruang berbasis penanggulangan bencana ya, terutama pada sekolah, madrasah aman bencana, rumah sakit atau puskesmas aman bencana, dan juga desa tanggung bencana. Nah, yang kelima itu peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Ini dilihat untuk pencegahannya ini dilihat dari gerakannya untuk pengurangan risiko bencana seperti apa, penegakan hukumnya, restorasi lahan gambut. Untuk mitigasinya itu misalnya dari konstruksi bangunan tahan gempa bumi ya, bangunan breakwater tsunami, dan juga gelombang ekstrem, juga revitalisasi tanggul, embung atau taman kota.
Nah, pada poin ke-6 itu perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Nah, untuk dari kesiapsiagaannya ini ya diwujudkan dalam rencana kontingensi perancaman. Sistem peringatan dininya perancaman ya, early warning system tadi ya. Sistem peringatan dini perancaman, rencana evakuasi perancaman, jalur dan tempat evakuasi sementara ya. Itu kesiapsiagaan yang harus disediakan. Kemudian terkait dengan penanganan daruratnya, yang akan dilakukan yaitu adalah penentuan status tanggap daruratnya seperti apa mekanismenya, sistem komando operasi tanggap darurat, kaji cepat bencana, penyelamatan dan pertolongan korban ya, dan setelah perbaikan darurat dan bantuan masyarakat terjauh ya, bantuan pada masyarakat terjauh. Kemudian yang paling ketujuh yaitu pelayanan pengembangan sistem pemulihan bencana, di mana ini mencakup yaitu pelayanan dasar pemerintah ya, pemerintahan, yaitu pemulihan infrastruktur penting dan perbaikan rumah penduduk dan pemulihan livelihood ya. Nah, baiklah, ini akhir dari slide ini. Semoga apa yang Ibu paparkan dapat cukup menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi adik-adik semua. Banyak maaf dari Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.